dengan dari toko-toko yang selalu memperhatikan catatan dengan sekarang dari dan berapa. Dari permohonannya kuasa pemohon telah melakukan bukti surat sebagai berikut: bukti 1 sampai tanggal 19. Pada hari ini kita sedang melaksanakan sidang pra-peradilan yang mana nomor perkara tersebut yaitu nomor 46 garing pra-peradilan garing 2025 garing PN Medan, yang mana pada hari ini adalah agenda persidangannya putusan terhadap permohonan pra-peradilan yang telah kami ajukan. Hasilnya Bang? Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan permintaan kami sebagaimana yang telah kami cantumkan di dalam permohonan pra-peradilan, yang mana di dalam permohonan itu ada 7 poin yang kami minta. Yang pertama, majelis hakim mengabulkan permohonan pra-peradilan dari kami selaku pemohon. Yang kedua, menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana terhadap klien kami dinyatakan tidak sah. Kemudian menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penyidikan dinyatakan juga tidak sah. Kemudian menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon. Yang kelima, memerintahkan termohon untuk mencabut status tersangka terhadap diri pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.TAP garing 77 garing 5 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum tentang penetapan tersangka tanggal 8 Mei 2025 atas nama klien kami. Yang keenam, memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.TAP garing 77 garing 5 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum tentang penetapan tersangka tanggal 8 Mei 2025 atas nama klien kami. Kemudian yang ketujuh, membebankan biaya perkara terhadap termohon. Itu hasil dari putusan pra-peradilan hari ini. Ini prapit terhadap kasus apa ini? Hari ini terkait dengan prapit penetapan tersangka terhadap klien kami atas dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Artinya Bang, dengan dikabulkannya permohonan prapit kita ini, ada nggak dugaan yang mengarah penetapan tersangka terhadap klien kita oleh penyidik kemarin itu terkesan tidak profesional? Pasti. Dengan putusan hari ini kita membuktikan bahwa penyidik 4 unit 4 subdit 4 Renakta Polda Sumatera Utara tidak profesional dalam menangani perkara ini, termasuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Maka dari itu sebelumnya juga kami sudah pernah laporkan ini ke Bid Propam Polda Sumatera Utara dan saat ini masih berproses. Adapun yang kami laporkan itu adalah Kasubdit Renakta Polda Sumatera Utara, kemudian Kanit unit 4 Subdit 4 Renakta Polda Sumatera Utara dan beserta penyidik pembantunya. Dan saat ini sedang berproses. Apakah ada upaya hukum lain Bang terhadap pelapor Bang? Kalau untuk pelapor kita sedang pikirkan apakah langkah-langkah yang harus kita ambil. Tapi yang lebih tepatnya kami akan ambil langkah hukum terhadap para penyidik, termasuk Kasubdit, Kanit dan penyidik pembantu. Karena hari ini kami sudah membuktikan bahwa ketidakprofesionalannya, maka kita tidak bisa biarkan. Kita harus ambil langkah hukum supaya ke depannya oknum-oknum penyidik yang tidak profesional ini agar ditindak oleh baik itu Bapak Kapolda, kemudian Bapak Kapolri maupun Bid Propam yang berwenang untuk itu. Jadi laporan kita yang di Propam udah sejauh mana Bang? Kemarin kita sudah lakukan gelar bersama dengan Bid Propam dan Kasubdit, Kanit beserta penyidik pembantu juga sudah diundang, tapi ketiga-tiganya tidak hadir. Nah, makanya kemarin gelar perkara dilanjutkan dan saat ini sedang berproses ke tahap penyidikan. Jadi dengan keputusan dimenangkan prapitnya ini, apa harapan dari pihak Abang? Harapan kami yang pertama yang perlu kami sampaikan apresiasi kami terhadap majelis hakim, yang mana hari ini kami melihat bahwa masih ada hakim yang masih melihat ketidakadilan, sehingga hari ini dengan putusan ini maka kami melihat masih ada keadilan dengan dinyatakan bahwa klien kami
tidak sah sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik Renakta Polres Sumatera Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.